Hai, halo Happy Soul semua. Kembali lagi di Tarotin bersama dengan An. Baik, sesuai dengan janjian, minggu ini An akan memberikan reading untuk part 2, Siapakah Jodoh Happy Soul. Dan di sini sudah ada 3 pile yang An siapkan, tentu saja dengan shuffle yang sesuai dengan apa yang Spirit ingin katakan untuk Happy Souls. Minggu lalu mungkin Happy Soul sudah melihat karakter atau sifat-sifat yang menonjol dari jodoh Happy Souls nanti dan bagaimanakah dia akan mencintai Happy Souls. Nah, untuk minggu ini, An akan melihat ciri-ciri dia seperti apa, ya, baik ciri fisik maupun kesukaan atau hal yang dapat An lihat dari kartu tarot dan oracle-nya nanti ya. Di sini juga An mau lihat apakah dia adalah orang yang baru atau seseorang yang pernah berada di kehidupan Happy Souls. Selain itu juga An akan lihat dari zodiak atau sign-nya ya. Kemudian juga dari mana Happy Souls mengenal dia dan kapan kira-kira Happy Souls akan bertemu dengan dia. Oke? Untuk filenya sendiri, di sini An sudah siapkan 3 ornamen ya. Yang ini adalah file 1 dengan boneka ya, boneka warna biru seperti ini. Kemudian untuk file yang kedua ada angel, ya, angel seperti ini. Kemudian file yang ketiga, ini ada lonceng, oke? Ya. Happy Souls bebas menentukan mana file yang menurut Happy Souls paling menarik hati, kemudian juga yang sesuai dengan intuisi Happy Souls ya. Bisa dilakukan dengan cara memejamkan mata sebentar, kemudian Happy Souls menarik nafas dalam dan menghembuskan yang 1 sampai 5. Kemudian membuka mata dan file pertama yang Happy Souls lihat itu adalah file Happy Souls ya. Kita akan lihat siapakah dia, jodoh untuk Happy Souls. Timestamps ada di deskripsi ataupun komen, Happy Souls bisa cek. Dan kita bisa langsung ketemu di file Happy Souls. See ya! Halo, hai Happy Souls, kamu adalah yang memilih. Iya, ini adalah boneka biru. Antara sini ya. Mukanya tidak terlalu lucu ya. Tapi anyway, ini adalah pilihan kamu. Dan ini An sudah ambil initial cards-nya dari kartu Modern Witch Tarot. Ini oracle-nya kita akan lihat nanti di akhir ya. Oke, kamu mendapatkan King of Swords, Three of Pentacles, Nine of Cups, nice, Ace of Cups, dan Six of Wands. Kemudian Ana akan clarify dengan Everyday Witch Tarot. Kita akan ambil 5 kartu lagi. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for pile 1. Klarifikasi untuk initial cards jodoh Happy Souls pile 1. Seperti apakah? Oke, dia dan ciri-cirinya. Ada 3 yang keluar. The World, nice. Five of Cups, Ace of Pentacles. 2 more card please. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for pile 1. Ciri-cirinya seperti apakah mereka jodoh untuk pile 1. Thank you. Ada Temperance. Dan satu lagi. Ya. Thank you. Ternyata ini 2. Jadi Ana akan ambil satu lagi. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for pile 1 please. Thank you. 2 of Wands. Oke. Ya, ini adalah jodoh kamu. Dari ciri-ciri yang sudah terlihat di sini, An merasa dia adalah seseorang yang mungkin dari perawakannya average ya. Sepertinya dia mempunyai perawakan yang seperti rata-rata, tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Mungkin akan sesuai atau ideal dengan tinggi badan dan perawakan Happy Souls ya.
Di sini King of Swords, An merasa mungkin dia mempunyai style yang cukup sophisticated ya. Atau bisa dilihat seperti elegan gitu ya, dengan Three of Pentacles di sini juga. Dan An merasa dia mempunyai selera yang baik ya, entah mungkin dalam minuman, makanan gitu ya. Dia mempunyai good taste. Mungkin dia akan menyukai wine, dia akan menyukai liquor. Bukan orang-orang yang mungkin akan sembarang minum gitu ya. An melihat mungkin dia agak branded di sini, An merasa. Dengan Six of Wands di sini, mungkin jodoh Happy Souls akan menyukai sesuatu yang unik ya. Kemudian etnis gitu ya, dia akan menyukai kebudayaan, dia akan menyukai sesuatu yang sifatnya historical gitu ya. Dengan gaya yang sophisticated, An merasa dia mempunyai kecenderungan untuk memiliki benda-benda atau barang-barang yang juga berkualitas gitu ya, baik dari nilai seninya, kemudian nilai kualitasnya, ataupun nilai dari mereknya gitu ya. An melihat dia mempunyai kecenderungan untuk memikirkan atau aware akan hal itu ya, concern akan hal itu. Tapi bukan berarti dia juga mencari orang-orang yang selevel dengan dia atau mencari orang-orang yang branded juga gitu, tidak sih. An merasa dia adalah seseorang yang cukup cenderung cuek sebenarnya. Dengan gaya hidup seperti apapun asal dia bahagia gitu ya. An merasa dia mempunyai kecenderungan untuk merasakan perasaannya apakah dia bahagia bersama dengan seseorang gitu. Bukan dilihat dari fisiknya, bukan dilihat dari apakah dia menyukai A, menyukai B seperti dirinya. Tapi yang An rasa di sini apabila dia menginginkan sesuatu yang dipakai lama atau dibutuhkan dalam waktu yang lama, maka dia akan memilih benda-benda yang branded, misalnya seperti sepatu, tas, jam gitu ya. Dia akan cenderung untuk membeli sesuatu yang kesannya sophisticated gitu ya. Mungkin dengan gaya, style pakaiannya juga seperti itu. An merasa dia akan bertemu dengan Happy Souls ketika Happy Souls merasa stabil, merasa harmonis, merasa dengan temperance di sini ya, merasa seimbang dalam diri Happy Souls ya. Dan ketika Happy Souls sedang merencanakan masa depan Happy Souls ya untuk menuju sesuatu yang lebih serius mungkin. Mungkin sebelumnya Happy Souls tidak mempunyai keinginan untuk menikah atau tidak ingin end up dengan siapapun gitu ya. Tapi An merasa ketika Happy Souls menemukan dia, karena di sini ada kartu The World ya. An melihat mungkin Happy Souls sudah mempunyai apa yang Happy Souls inginkan ya. Sepertinya miring. Oke. Entah itu berupa materi, berupa kebahagiaan, berupa hubungan, apapun lah ya yang mungkin Happy Souls merasa dengan The World di sini, Happy Souls sudah mempunyai apa yang Happy Souls butuhkan di dunia ini. Tapi ketika Happy Souls bertemu dengannya adalah ketika Happy Souls menyadari bahwa Happy Souls tidak mau hidup sendiri. Happy Souls tidak mau mempunyai materi, mempunyai kelebihan dan hanya untuk dinikmati sendiri. Happy Souls ingin berbagi, Happy Souls ingin juga membagikan cinta Happy Souls kepada orang-orang yang mencintai Happy Souls dan mungkin selama ini sudah dilakukan, tetapi dengan teman dekat, keluarga, sahabat gitu ya. Happy Souls ternyata ingin mempunyai seseorang yang spesial untuk Happy Souls. Disinilah ketika Happy Souls bertemu dengan si orang ini atau ciri-cirinya ketika Happy Souls bertemu dengannya adalah pada saat Happy Souls merasa paling nyaman, paling seimbang, dan paling harmonis di dalam diri Happy Souls sendiri. Pada saat itulah Happy Souls akan menemukan dia. Ya. Di sini An melihat bahwa dia adalah seseorang yang mempunyai rambut yang mungkin bergelombang ya, tidak terlalu lurus, dia mempunyai tekstur rambut yang ikal dan mungkin warnanya bisa hitam atau bisa juga di-dyed gitu ya atau diwarnain. Tapi cenderung gelombang, tidak lurus dan bisa panjang, bisa pendek ya. An juga melihat bahwa dia senang atau menyukai sesuatu hal yang cool gitu ya, yang terlihat keren, terlihat ya memang dia sophisticated gitu ya, tetapi dia menyukai hal-hal yang mungkin out of the box tapi cool, tapi keren, yang menurut dia unik. Dan An merasa juga dia mempunyai kecenderungan meluangkan waktu untuk melakukan hobi-hobinya.
Dia adalah seseorang yang mempunyai banyak hobi dan dia meluangkan waktu untuk hobi-hobinya walaupun di tengah-tengah pekerjaannya gitu ya. Mungkin hobinya nge-game bisa jadi, atau hobinya adalah melakukan suatu kegiatan outdoor, atau juga bisa jadi menggambar, ya, melukis hobinya. Yang An lihat di sini juga dia mempunyai kecenderungan untuk terlihat baik, terlihat pantas. Kalau dia akan keluar ya, mungkin akan bersosialisasi, dia tidak akan membuat Happy Souls malu dengan berpakaian seenaknya. Tidak sih, An merasa dia sangat aware, sangat memperhatikan bagaimana penampilannya, sangat memperhatikan bagaimana orang akan melihat dirinya. Jadi dia akan menata dirinya sedemikian rupa sehingga pada saat keluar, pada saat kalian bersama di dalam suatu event atau acara tertentu, maka dia akan terlihat sangat anggun, sangat elegan, dan mungkin akan jadi pusat perhatian. Bukan sesuatu yang mungkin dia inginkan, dia hanya ingin terlihat bagus ya, terlihat rapi, menarik, tapi mungkin itu akan secara tidak sengaja menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. An merasa energinya adalah energi yang positif. An juga merasa dia mempunyai kesenangan terhadap hal-hal yang baru. Dia suka hal-hal yang baru, hal-hal yang keren tadi ya, An rasa. Sesuatu yang baru dia tahu, sesuatu yang baru dia kenal, itu akan membuatnya curious atau penasaran untuk mencari lebih dalam lagi, mencari hal tersebut atau mempelajari hal tersebut lebih dalam lagi. Dia adalah seseorang dengan energi King of Swords. Yang An rasakan dari energi ini, dia mungkin mempunyai keinginan untuk mendalami sesuatu atau menjadi expert tentang sesuatu. Gitu. Jadi ketika dia tertarik akan sesuatu, mungkin dia akan mendalaminya dan kemudian akhirnya end up menjadi expert dalam bidang tersebut. Dan ketika Happy Souls bertemu dengannya, An merasa Happy Souls mempunyai ketertarikan terhadap sesuatu hal yang mungkin baru juga untuk Happy Souls, dan hal tersebut mungkin akan mempertemukan Happy Souls dengan jodoh Happy Souls ini. Entah apapun itu ya, yang mungkin dapat menarik perhatian Happy Souls, bisa jadi mengenai kemanusiaan, tentang charity, atau kesehatan, atau apapun lah ya yang mungkin akan menarik Happy Souls dan mempertemukan Happy Souls dengan dirinya. Jangan rasa Happy Souls akan bertemu dengan dirinya di suatu event tertentu, mungkin itu berada di outdoor gitu ya, dan mungkin berhubungan dengan air, pantai, seperti di sini terlihat ada Ace of Cups, padang, sesuatu yang terasa luas dan bebas gitu ketika Happy Souls bertemu dengan dirinya ya. An merasa dia akan terlihat sangat profesional dan secara personal terlihat berasal dari keluarga yang menengah ke atas. Oke, kita akan lihat dari oracle-nya. Houses. Oh, nice. In the 6th house. Service to others, what is good for us, your work. Oke, ini 6th house adalah Virgo ya. Jadi kemungkinan dia adalah seorang Virgo atau bisa jadi elemen tanah yang lain ya, Taurus ataupun Capricorn. Dengan 6th house di sini yaitu Virgo yang diwakili oleh planet Mercurius. Mercury adalah planet komunikasi. Bagaimana seseorang dapat berkomunikasi dengan baik ya dan terlihat tenang, confidence gitu ya, percaya diri dalam bersosialisasi. Sebagai house yang keenam, Virgo adalah seseorang yang sangat menginginkan sesuatu yang genuine, pure, murni gitu ya. Jadi dia tidak suka dengan sesuatu yang dibuat-buat atau artificial gitu ya. Dia suka sama sesuatu yang genuine, yang pure, yang murni, original. Juga sangat suka efisiensi, jadi dia akan melakukan segala sesuatunya dengan efisien dan juga menggunakan logic ya. Di sini ada service to others. Dan dia sangat melayani orangnya ya. As a full-time job, dia bilang service to others as a full-time job. What is good for us? Serving, melayani. Dan tentang pekerjaannya, your work, do it a little at a time. Jadi dia akan melakukan segala sesuatunya step by step,
melakukan sesuatu yang berurusan dengan pekerjaannya dengan progres yang pasti, tidak terburu-buru. Jadi dengan ketenangan, do it a little at a time. Dia akan melakukan sedikit demi sedikit setiap waktu, setiap saat secara konsisten. Karena Virgo juga adalah elemen bumi yang menyatakan dia konsisten. Ya, di sini ada Ace of Pentacles juga. Dalam bekerja, dia lebih mengutamakan efisiensi yang akan mendrive result dari proses. Jadi bukan resultnya, tapi yang dia utamakan adalah prosesnya. Dia adalah seseorang yang sangat logik. Dia merencanakan segala sesuatu, merencanakan apa yang harus dia lakukan. Ini dengan Two of Wands juga merasa dia mempunyai rencana-rencana ke masa depannya. Dan dia adalah seseorang yang sangat ingin melayani orang lain, terutama untuk kamu Happy Souls, pasangannya ya. Jadi dia ingin pasangannya bahagia, pasangannya happy bersama dengan dia, tetapi dia mungkin tidak terlalu romantis atau tidak terlalu banyak memberikan kata-kata manis, puitis gitu ya, atau sesuatu yang mungkin surprise gitu, tidak seperti misalnya pada saat Valentine atau anniversary kalian berdua, mungkin dia bisa saja lupa. Tetapi ketika dia ingat, dia akan berbuat apapun untuk kamu, untuk menebus kesalahannya yang pasti karena dia lupa. Tapi dia akan mempunyai cinta yang konsisten. Kan melihat dengan Sixth House ini, dia akan mempunyai cinta yang konsisten, terus menerus bertumbuh, berkembang, dan logik ya, memakai logika, bukan cinta buta. Jadi pada saat dia merasa ini bisa dipertahankan, ini bisa dijalani, ini bisa dikembangkan, tumbuh dan sebagainya, dia pasti akan konsisten untuk merawat hubungan kamu dan dia. Kemudian dari Everyday Witch Oracle, kita lihat Meditation for Clarity. Oke, dia mungkin akan bertemu dengan kamu di outdoor ya. Tadi rasa berurusan dengan air, mungkin di pantai, mungkin di swimming pool atau apapun yang mungkin akan ada unsur air di sini, dan di sini juga ada elemen air ya. Meditation for Clarity. Kamu dan dia akan merasa bebas, lepas, menjadi siapa diri kamu, apa adanya, begitu juga dia. Merasa kamu akan mempunyai keseimbangan seperti yang tadi rasa dengan Temperance di sini ya. Pada saat bersama dengan dia atau bertemu dengan dia nanti, kamu sudah berada di dalam titik di mana kamu menerima dan mencintai diri kamu apa adanya. Jadi melihat Happy Souls tidak merasa ada minder, keraguan gitu ya. Melihat Happy Souls akan percaya diri, Happy Souls akan membawa diri Happy Souls apa adanya depan dia. Jadi merasa karena dia juga menyukai sesuatu yang orisinil, sesuatu yang genuine, sesuatu yang real ya, tidak dibuat-buat, bukan artificial, dia akan menemukan hal itu dalam Happy Souls. Oleh karena itu dia akan sangat tertarik kepada Happy Souls ya. Dan itu yang akan membuat Happy Souls dan dia semakin terkoneksi. Selain tadi rasa bahwa ada hal yang mungkin menarik perhatian Happy Souls dan itu similar dengan apa yang dia rasakan. Misalnya Happy Souls tertarik dengan charity atau investasi atau apapun yang berhubungan dengan ketertarikan tadi gitu ya. Kemudian dari Moonology kamu mendapatkan believe in the impossible. Nice. Believe in the impossible. Dia adalah seseorang yang mungkin akan langsung tertarik kepada Happy Souls ya. Entah itu baru pertama kali pertemuan, atau nanti mungkin dia mengisyaratkan untuk bertemu kembali bersama dengan Happy Souls. Tetapi merasa ada sesuatu yang langsung terkoneksi gitu ya, antara kamu dengan dia pada saat nanti Happy Souls bertemu dengannya. Dalam keadaan yang seimbang, dalam keadaan yang penuh dengan kesempatan berkembang, merasa Happy Souls akan menemukan dia. Kemungkinan Happy Souls dan dia akan melewati malam ketika bertemu, atau bisa jadi di malam hari. Tetapi tidak melihat ini adalah sebuah dating gitu ya, tidak sih. Merasa ini adalah sebuah kebetulan yang akan mempertemukan Happy Souls dengan jodoh Happy Souls, dengan dia. Oke, kemudian dari Angel Romance, let go of control issue, allow the situation to unfold naturally. Yes.
Mungkin happy souls dengan dia sama-sama mempunyai keinginan untuk mendapatkan jodoh. Ini adalah sebuah energi yang dimiliki oleh satu sama lain. Dan An merasa ini adalah seseorang yang baru ya. Bukan seseorang yang mungkin happy souls pernah bersama dengannya atau mantan gitu ya. Atau pernah kenal di sebuah event atau apapun. An merasa ini adalah sebuah event yang baru, orang yang baru. Dan dengan let go control issue di sini An melihat kamu bebas sekali pada saat berada bersama dengannya. Jadi kamu menjadi diri kamu sendiri, happy souls menjadi siapa happy souls sebenarnya, dan begitu pun juga dia. Jadi kalian berdua sama-sama melepaskan kontrol dalam diri happy souls dan juga dia. Untuk benar-benar mengalami saat ini dan hanya menjadi diri sendiri. Untuk mengalami sepenuhnya pengalaman yang happy souls inginkan bersama dengan dia. An merasa pada saat happy souls bertemu dengannya, happy souls tidak akan jaim gitu ya, malu-malu. An merasa happy souls akan sangat nyaman menjadi diri happy souls pada saat bertemu dengannya. Dan ketika happy souls merasa bahwa dia menerima happy souls saat itu, dan kemudian berlanjut ya, menjadi saat-saat yang lain. An merasa kalian tidak akan penuh dengan kontrol, bahkan kalian melepaskan kontrol dan menjadi siapa diri kalian sebenarnya pada saat bertemu nanti. Nice. Lalu dari life purpose, siapakah dia? Wow, kemungkinannya dia adalah seseorang yang tertarik dengan kristal. Your connection to crystals and gemstones is a channel for healing energy. Dia juga mungkin tertarik mengenai healing energy. Dia tertarik mengenai kristal gitu ya, yang mempunyai healing energy. Sesuatu yang mungkin juga menarik perhatian kamu ya. An merasa dia sangat senang berada dekat dengan alam, air gitu ya, padang, sesuatu yang outdoor. Dan ini adalah kristal yang juga berasal dari alam ya. Jadi karena dia adalah Virgo, purist gitu ya, dia menyukai sesuatu hal yang murni gitu. Dan kristal itu adalah sesuatu yang murni, yang berasal dari alam. Dan dia menyukai hal-hal yang alami dan natural seperti kristal tadi ya. Mungkin kamu dan dia mempunyai persamaan di situ. Entah mungkin akan ada exhibition tentang kristal atau exhibition tentang sesuatu yang mungkin menarik hati kalian berdua ya. Kemudian yang terakhir adalah environmentalist. Environmentalist ini adalah seseorang yang sangat peduli dengan environment, dengan lingkungan hidup, dengan lingkungan sekitar gitu ya. Dan di sini dia bilang, you are an earth angel who was born to protect, nurture, and teach about nature and the animals. Wow. Nature, ya, dia suka hal yang alami, dia suka animals ya. Mungkin tapi bukan berarti dia mempunyai pet atau peliharaan seperti animals itu. Tapi yang An rasa di sini dia mempunyai keinginan untuk memberikan kontribusi terhadap lingkungan hidup agar lingkungan di sekitarnya pun menjadi sebuah ekosistem yang baik gitu ya. Dan di sini dibilang Earth Angel. Dia adalah seseorang yang mempunyai elemen Earth gitu ya. Dan dia adalah angel. Wow, Earth Angel. Virgo, Capricorn, Taurus. Jadi dia akan menemukan kenyamanannya berada di nature karena An melihat di sini dengan alam itu membuat dirinya menjadi semakin otentik, menjadi jujur, menjadi siapa dirinya sebenarnya. Begitu pula dengan kamu ketika bersama dengan dia, kamu akan menjadi siapa sebenarnya diri kamu. Kamu tidak akan banyak pura-pura, tidak akan banyak jaim, dan kamu akan menjadi diri kamu seutuhnya yang akan dia lihat dan yang akan dia suka. Oke, ini adalah jodoh kamu part 2 ya. Kembali lagi, Ana akan mengambil initial. Kira-kira siapakah jodoh kamu untuk yang part 2 ini? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for pile 1. Jodoh pile 1. Oke. Ya, ada C, ada B, ada I besar, ada F, ada B lagi, B kecil, ada A, ada S, ada C lagi, ada I lagi, oh banyak double ya, ada N, ada A, O, dan P. Ya,
Ini adalah inisial untuk kamu. C, double C, double B, H, N, A, O, S, P, F, A, dan double I. Dan An juga akan mengambil beberapa kertas dari sini yang kira-kira akan mewakili pekerjaan, kemudian juga ciri fisik yang bisa didapat dari sini ya. Oke. Ya. Oh, ada juga yang lurus rambutnya ya, ternyata. Kemudian, ya, sedang atau average tadi perawakannya seperti yang terbaca di kartunya. Wow, dia adalah seorang pengusaha. Mungkin dia mempunyai crystals ya, pengusaha kristal. Dan dia juga sangat hangat. Dia adalah orang yang sangat hangat. Walaupun mungkin tidak romantis, tapi dia hangat. Oke? Baik, itu saja yang mungkin An bisa bacakan dari reading Happy Souls Pile 1. Semoga ini dapat membantu Happy Souls dan terima kasih sudah menonton. An harapkan viewers yang belum subscribe channel Tarotin, please like, subscribe, and share. Dan menjadi Happy Souls Tribe. Semoga Happy Souls dan viewers menyukai video ini. You are awesome Happy Souls. I'm sending you love and light. See ya. Hai Happy Souls, kamu adalah Happy Souls yang memilih pile 2 dengan Angel. Di sini Ana akan taruh ya. Kemudian kita akan lihat. Untuk part 2 ini, Happy Souls akan melihat ciri-ciri secara fisik. Mungkin stylenya, personality-nya mungkin sedikit. Kemudian juga di mana dan kapankah Happy Souls mungkin bertemu dengan dia. Di sini Ana sudah ambil oracle-nya beberapa. Dan initial cards dari Modern Witch Tarot. Ada 5 kartu. Ini adalah jodoh untuk Happy Souls pile 2 ya. The Hanged Man, Four of Wands, Knight of Pentacles, Two of Swords, The Fool. Oke. Kemudian An juga akan ambil klarifikasinya dari Everyday Witch Tarot. Seperti apakah jodoh Happy Souls pile 2, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. For pile 2, jodoh Happy Souls pile 2, please. Seperti apakah dia? Baik ciri-cirinya, kemudian stylenya seperti apa yang dia suka, dan apa yang harus diketahui oleh Happy Souls pile 2 mengenai jodohnya. Clarify, please. Thank you. Ya. Yeah. Five of Swords. Oops. Wow. Terlalu banyak, kita akan ambil lagi. Kita kocok lagi ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Thank you. Oh, ada 2. Four of Cups dan The Sun. Oke. 2 more cards please for pile 2. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Bagaimanakah jodoh untuk pile 2? Oops ya. Oke, The Wheel of Fortune. Thank you. Wow, ada 2 kartu lagi. Dengan The Hermit dan Page of Swords. Ya. Dan di sini melihat bahwa kemungkinan dia adalah seseorang yang mungkin tidak terlalu serius ya. Dia mungkin agak santai, juga begitu pula dengan pakaiannya, cara berpakaian, cara merepresentasikan dirinya melalui penampilan. An melihat dia mungkin agak santai, tidak terlalu sophisticated gitu ya. Tapi bukan berarti seperti slordeh gitu atau tidak rapi gitu, tidak juga sih. An merasa mungkin dia mempunyai style yang agak unik dengan pakaiannya ya, style yang mungkin agak boho gitu ya, atau bohem gitu. Juga mungkin agak santai dan casual. An merasa dengan stylenya ini dia tidak terlalu ingin terlihat sangat serius, dia ingin terlihat santai, dia ingin terlihat mudah dekati, friendly.
Jadi bukan seseorang yang terlihat kaku, formal gitu ya, tidak sih. An merasa dia akan sangat nyaman dengan pakaian-pakaian yang loose, tidak terlalu mengekang badannya, sehingga dia akan nyaman memakainya. Dengan kartu ini An merasa juga dia karena mungkin banyak teman ya, pertemanan dan pergaulannya juga tidak terlihat sangat formal atau tidak terlihat kaku gitu ya, sehingga dia akan terlihat sangat mudah didekati, gayanya cenderung santai, mungkin dia akan sering memakai jeans gitu ya, dia akan sering memakai kaos atau bahkan rompi. Di sini rambutnya juga tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lurus. An merasa bahwa perawakannya mungkin agak cenderung tinggi ya. Yang pasti ideal dengan perawakan tubuh happy souls. Mungkin tidak terlalu tinggi, tapi dalam rata-rata ukuran tinggi badan, mungkin dia akan cenderung tinggi. Seseorang yang mungkin juga akan senang banyak berada di luar, banyak berada di outdoor. Dia akan senang melakukan kegiatan di bawah sinar matahari. Dan mungkin ini adalah seseorang yang menyukai kegiatan-kegiatan yang dihabiskan di luar ruangan, misalnya camping, hiking gitu ya. Seseorang yang senang dengan nature. Hampir mirip dengan file 1, hanya saja ini tampak sangat casual, tampak sangat santai. An tidak merasa dia suka berdandan, mungkin bahkan cenderung cuek sih. Karena An merasa dia adalah seseorang yang cukup percaya diri dengan apa yang dia miliki sebagai secara personal atau dalam personality ya, bukan materi gitu. Jadi dia bukanlah seseorang yang mungkin menempatkan kepercayaan dirinya ketika dia mempunyai materi A, B, C gitu, tidak. Dia percaya diri karena dirinya, bukan karena dia mempunyai barang A, B, dan C gitu, tidak sih. An melihat dia mempunyai suatu ketegasan mental ya. Jadi bukan seseorang yang bisa dipengaruhi secara mental, dia mempunyai kecenderungan lebih nyaman bersama dengan orang-orang yang dia sayangi. Mungkin ketika dia mempunyai hari libur atau mempunyai waktu luang, waktu senggang, dia akan habiskan dengan orang-orang yang dia sayangi di sekitarnya. Mungkin berada di dalam rumah saja ya, bersama dengan keluarganya. Walaupun dia memang suka nature, dia suka alam. Tapi An melihat ketika dia harus memilih ya, dia akan memilih bersama dengan keluarganya atau orang yang dia sayangi, which is kamu, happy souls, untuk menghabiskan waktu bersama. Dia juga mungkin menyukai hal-hal yang bersifat mistis ya, bukan berarti mistis gaib, aneh gitu, tidak sih. Tapi dia menyukai hal-hal yang lebih daripada apa yang dia bisa pikirkan gitu. An melihat dia mempunyai kesenangan terhadap hal-hal yang membuat dia takjub, membuat dia wow gitu. An merasa kamu ketika bertemu dengannya, pada saat kamu merasa nasib kamu berubah. Entah apa itu artinya, tapi An hanya mendengar pada saat nasib kamu berubah. Entah itu mungkin kamu mendapatkan pekerjaan yang baru, tapi An melihat ini berubah ke arah yang lebih positif ya, bukan ke arah yang negatif. Karena perubahan kan bisa ke atas ataupun ke bawah. Dan perubahan yang akan kamu alami pada saat kamu bertemu dengan dia adalah perubahan yang ke atas atau perubahan yang baik. Mungkin kamu mendapatkan pekerjaan yang baru, mungkin kamu mendapatkan teman-teman baru, komunitas yang baru, kamu mendapatkan kesempatan baru atau apapun hal yang merubah hidup kamu. Karena kamu sudah mengalami banyak hal ya di dalam hidup kamu, tapi An rasa ketika kamu bertemu dengannya, hal yang baru sedang muncul di dalam kehidupan kamu. Begitupun juga ketika kamu bertemu dengannya, kamu merasa ini adalah seseorang yang baru yang kamu rasakan akan membuka peluang kesempatan untuk dapat menjadi jodoh yang baik untuk kamu. Kapan kamu akan bertemu dengannya adalah ketika kamu mengalami perubahan tersebut. Adalah ketika kamu menyadari bahwa, oh, hidupku lagi berubah nih. Dan ketika itu kamu bertemu dengan dirinya. Dan di mana An merasa kamu akan bertemu dengannya dalam sebuah perkumpulan, dalam sebuah komunitas, entah komunitas apa itu yang mungkin juga baru kamu ikuti. Mungkin kamu baru mengikuti sebuah komunitas A, dan komunitas tersebut ternyata juga dia ikuti dan kalian bertemu di sana. An melihat akan ada mutual friends di sini ya. Kamu akan bertemu dengannya melalui mutual friends atau teman kalian bersama. Mungkin dia mengenalkan kamu kepadanya atau mengenalkan dia kepada kamu gitu ya. Tapi ada satu hal yang
An rasa ada koneksi dengan pertemanan Happy Souls dan pertemanannya. Ya, ada sebuah perubahan yang akan terjadi dalam hidup kamu dan itu akan menandakan kamu akan bertemu dengannya. Perubahannya bukan perubahan yang kecil, An rasa ya, ini adalah perubahan yang besar. Di sini ada Page of Swords dan The Sun. Ada perubahan yang sangat baik yang menuju ke arah yang positif dan pada saat itulah kamu bertemu dengan dirinya. Nice. Kita akan lihat dari oracle-nya. Siapakah dia jodoh kamu ini? Dari Karma Cards, Planets, Many Words, Mercury. Oke, Mercury. Ini lagi-lagi muncul zodiak Virgo. Tadi di pile 1 juga agak mirip Virgo. Di sini Mercury adalah juga yang mengatur pergerakan Virgo, ya, karena Mercury ini juga adalah planet komunikasi. An merasa dengan komunikasi yang dia lakukan bersama dengan kamu, itu akan membawa kamu menjadi sangat nyaman. Dan dia sangat mempercayai logikanya dengan let your mind tell you how to. Jadi dia akan banyak berpikir, banyak menggunakan logika ketika melakukan sesuatu atau ketika memutuskan sesuatu. Seperti juga yang tadi disebutkan, planet komunikasi di sini ada communicate dan analyze. Karena Virgo itu banyak menganalisa ya. Karena Virgo adalah bintang yang mungkin cenderung kuat dalam analisis. Dan dia senang menganalisa bahkan dalam hal-hal yang remeh sekalipun atau receh. Oke, many thoughts about or from. Banyak hal yang muncul dalam pikirannya. Dengan Mercury di sini, dia bisa juga seorang Gemini atau the twins ya. Gemini di sini karena juga di-rules oleh Mercury, yang mana mereka berdua lambang Virgo dan Gemini adalah orang-orang yang sangat nyaman berada dalam sebuah komunitas dan nyaman untuk bersosialisasi. Karena mereka dilahirkan dengan kemampuan berkomunikasi yang baik dan mungkin kata-kata itu gampang keluar dari mulutnya. Bukan berarti dia gombal atau pembohong gitu ya, tidak ya. Tapi dia memang punya kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga ketika dia berbicara, dia bisa mengungkapkan atau mengekspresikan apa yang dia rasakan melalui kata-katanya ya. Seperti yang tadi di sini ada analyze untuk Virgo ya, sebagai salah satu planet yang diatur oleh Mercury. Di sini juga Gemini adalah seseorang yang punya banyak hal ya yang dia ketahui, the awareness of di sini. Many thoughts about or from. Banyak hal yang kreatif yang An rasa bisa dihasilkan ya oleh orang-orang Gemini. Karena dia juga selalu ingin tahu banyak hal, Gemini. Mempunyai pikiran yang terbuka dan friendly, ramah kepada siapapun. Dia juga adalah salah satu bintang yang cerdas, energik, dan juga mudah beradaptasi. Jadi bukan hanya suka bicara dan berkomunikasi dengan baik, jodoh kamu juga adalah seseorang yang sangat mudah beradaptasi. Oleh karena itu dia sepertinya terkesan santai, walaupun dia tidak membawa apapun yang mungkin secara material branded atau apapun lah ya, yang mungkin akan menaikkan gengsi seseorang. Dia cukup menjadi dirinya sendiri, An rasa, dengan menjadi Virgo dan Gemini ya, karena mereka pandai berkomunikasi dan mudah beradaptasi. Kemudian kita akan lihat dari Everyday Witch Oracle, Transformation and Change. Wow, yes, ini yang An rasa ya. Pada saat ada transformasi, ada perubahan, disitulah kamu akan bertemu dengan dia. Perubahan dalam hidup kamu, perubahan dalam diri kamu, perubahan entah mungkin kamu pindah keluar kota, mungkin kamu pindah rumah, entah mungkin kamu apapun ya perubahan, pindah kerja, yang mungkin akan besar dan merubah struktur kehidupan kamu, itu adalah pada saat kamu bertemu dengan dirinya. Transformation and change, yes. Kemungkinan kamu akan bertemu dengan seseorang penyayang binatang ya. Seseorang yang menyukai kucing mungkin, atau anjing, atau apapun yang merupakan penyayang binatang. Dengan transformation and change ini di sini juga terlihat bahwa ketika kamu bersama dengan dirinya, kehidupan kamu juga akan berubah. Tapi An melihat bahwa ada transformasi dulu, ada perubahan dulu yang kamu rubah
sebelum kamu bertemu dengan dirinya. Ada perubahan yang kamu lakukan sebelum kamu bertemu dengan dirinya. Dan perubahan itu perubahan yang cukup besar menuju ke hal yang positif ya. Perubahan yang cukup besar tadi berupa pindah tempat ya, pindah kerja, pindah rumah, atau apapun lah ya yang mungkin membuat tatanan kehidupan kamu menjadi berubah. Dan pada saat itulah kamu bertemu dengannya. Amin. Kemudian dari monologi kita melihat win-win outcome is forecast. Yes. Ketika kamu merasa bahagia, ketika kamu merasa apa yang kamu inginkan kamu dapatkan. Entah tadi dengan perubahan ya, ada change yang akan memang membuat kamu bahagia dengan desain di sini yang positif. Melihat akan ada win-win outcome yang kamu dapatkan. Dan ketika kamu mendapatkan itu, kamu bertemu dengan dirinya. Ada sesuatu yang mungkin berurusan dengan proyek kamu, dengan investasi kamu, dengan bisnis kamu, dengan pekerjaan kamu, apapun ya yang berhubungan dengan win-win outcome ini. Sesuatu yang akan terasa membahagiakan. Dan ketika itu terjadi, kamu pun bertemu dengan dirinya. Jadi melihat kamu ada di posisi yang terbaik pada saat bertemu dengannya. Kamu mendapatkan sesuatu yang baik, begitu juga kesempatan untuk bertemu dengannya. Kamu mendapat kesempatan yang baik ya, entah apapun itu dengan win-win outcome ini, dan kamu juga mempunyai kesempatan yang baik untuk bertemu dengan jodoh kamu, yaitu bertemu dengannya. Nice. Kemudian dari Angel Romance, kamu mendapatkan deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Ini adalah kartu untuk menjawab. Ciri-cirinya ketika kamu bertemu dengannya adalah ketika juga kamu bisa membedakan yang mana yang fake ya, yang mana yang deception, yang mana yang pembohong atau bermuka dua dengan yang asli atau genuine. Dengan kartu ini merasa pada saat kamu sudah bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, disitulah kamu bertemu dengannya. Pada saat kamu sudah membedakan yang mana yang bermuka dua, yang mana yang bertopeng, dan yang mana yang asli, yang genuine. Karena akan ada perubahan besar dalam hidup kamu, sehingga kamu akan bisa membedakan apa yang terbaik untuk kamu dan mana yang tidak baik untuk kamu. Melihat juga bahwa kamu juga tidak lagi memakai topeng. Happy Soul tidak lagi memakai topeng ketika berhubungan dengan seseorang. Happy Soul tidak lagi menutupi siapa diri Happy Soul sebenarnya ketika berhubungan dengan seseorang nanti atau berhubungan dengan jodoh Happy Souls nanti. Happy Souls akan menjadi siapa diri Happy Souls tanpa deception seperti ini, tanpa topeng, tanpa mask. Jadi tidak akan ada kesalahpahaman yang mungkin akan terjadi antara kamu dengan dia ya. Sehingga ini nanti akan tercipta dengan win-win outcome tadi. Merasa mungkin di hubungan-hubungan sebelumnya kamu sering dibohongi, kamu sering ditipu, kamu mungkin sering disakiti gitu ya. Tetapi melihat dengan perubahan menuju ke arah yang positif, kamu akan mengetahui apa yang terbaik untuk kamu, dan dengan hal tersebut akhirnya kamu bisa membedakan yang mana yang harus kamu tinggalkan dan yang mana yang harus kamu pertahankan. Mungkin kamu di masa lalu terlalu banyak mempertahankan hubungan-hubungan yang seharusnya tidak kamu pertahankan atau harusnya kamu lepaskan saja. Jadi merasa dengan deception ini kamu mendapatkan pelajaran-pelajaran tersebut sehingga kamu sudah mengetahui mana yang harus kamu tinggalkan dan yang mana yang harus kamu pertahankan. Nice, oke? Kemudian dari kartu life purpose, school. Nice, the answer that you are seeking involves going to school. Oke. Ini yang rasakan pada saat ketika kamu bertemu dengannya adalah adanya perubahan. Mungkin juga berhubungan dengan sekolah. Mungkin kamu ingin melanjutkan studi kamu ya. Mungkin kamu ingin meneruskan S2, S3, apapun ya, karena ada school di sini. Mungkin kamu bertemu dengan sebuah komunitas yang berurusan dengan pembelajaran, dengan edukasi, dan ini akan menghantarkan kamu untuk bertemu dengannya. Atau mungkin kamu pindah kerja ke sekolah, mungkin ke institusi pendidikan, entah itu SD, SMA, SMP, ataupun universitas dan lain sebagainya. Atau mungkin kamu yang kembali meneruskan studi. Karena dengan school di sini, melihat akan ada hubungannya dengan bagaimana kamu bertemu dengannya.
yaitu melibatkan institusi pendidikan. Kemudian kita ambil lagi satu lagi kartu terakhir, yoga. Your life is enhanced by yoga, stretching, and exercising. Mungkin kamu juga bertemu dengannya di komunitas yoga, mungkin sesuatu yang sifatnya lebih praktek gitu ya. Mungkin kamu bergabung dalam kelas yoga, kemudian bertemu dengan dirinya, dia adalah instrukturnya, atau apapun yang mungkin berhubungan dengan yoga. Mungkin kamu tertarik dengan yoga, dia pun tertarik dengan yoga, dan kamu dapat bertemu bersama dengannya di satu kelas yoga yang sama. Tapi An merasa mungkin kalian berdua memang menyukai sesuatu yang sifatnya beyond, di luar dari tubuh material gitu ya, tubuh yang fisik. Kamu senang mengolah sesuatu yang lebih daripada fisik, sesuatu yang mungkin lebih spiritual daripada fisik. Karena An melihat dengan kecenderungan dari jodoh Happy Souls ini adalah seseorang yang sangat percaya diri, walaupun mungkin dia tidak terlihat sophisticated, walaupun mungkin dia tidak pernah ingin terlihat profesional dengan cara berpakaian yang formal, kaku, dan sebagainya ya. An merasa dengan kesantaiannya, dengan casuality-nya, dia sangat kuat dan dia sangat tegas dengan siapa dirinya sebenarnya. Sehingga An melihat bahwa dia mempunyai keseimbangan di dalam dirinya ya. Mungkin juga dia praktisi yoga, sehingga semua cakranya, 7 cakra ini dapat seimbang dan memberikan kepercayaan diri kepadanya. Oke, itu saja mungkin Anda bisa lihat. Sekarang kita akan ambil dari inisialnya. Oke, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for Pile 2. Inisial jodoh Pile 2 Part 2 ini ya. Banyak. Ada C, ada A, T, W, E, T lagi. Ada P, ada Q, B, D, H, N, A, W, L, I, K, dan S. Oh wow, banyak ya. C, E, T, S, A, W, P, B, D, I, Q, K, L, H, N, W, dan A. Oke. Kemudian kita akan ambil juga beberapa traits atau mungkin sifat yang akan terasa pada saat kamu bersama dengannya, entah juga ciri fisik ataupun pekerjaannya ya. Kita ambil. Oke. Ada service, jasa. Mungkin dia bekerja di bidang service. Bukan berarti harus service atau membenarkan sesuatu ya, tapi di bidang jasa ya. Kemudian, keriting atau ikal bergelombang, mungkin tidak lurus ya di sini. Kemudian supel, mudah bergaul, nice, sebuah konfirmasi. Lalu dia dari Asia. Dia juga seorang pekerja seni, mungkin seni kreatif. Ya, seorang Gemini juga adalah seseorang yang sangat berkesenian dan sangat kreatif ya. Bisa jadi. Kemudian Afrika. Kemungkinan mungkin dia juga berasal bukan dari Indonesia, tapi dari Afrika. Baik, itu saja yang mungkin Anda bisa sampaikan untuk part 2 ya, jodoh kamu Happy Souls yang memilih pile 2. Terima kasih sudah menonton, semoga hal ini dapat membantu dan Happy Souls serta viewers semua menyukai video ini. Untuk viewers yang belum subscribe channel Tarot In, please like, subscribe, and share dan menjadi Happy Souls Tribes. Oke? Sekali lagi An ucapkan terima kasih untuk semua dukungannya. You are awesome Happy Souls. I'm sending you love and light. See ya! Hai, kamu adalah Happy Souls yang memilih pile 3 dengan lonceng. Ini adalah bacaan untuk kamu, jodoh part 2 ya. Dan di sini kita akan melihat bagaimanakah ciri-ciri jodoh Happy Souls, seperti apakah dia dalam stylenya, kemudian mungkin nanti bisa dilihat ciri-ciri fisiknya, lalu juga kita akan melihat kira-kira kapan dan di manakah Happy Souls bertemu dengan dirinya. Oke? Ini yang sudah ambil dari Modern Witch Tarot ya, dengan 5 initial cards di sini, dan juga oracle cards-nya. Kita akan lihat nanti di akhir. Oke, untuk pile 3, Happy Souls mendapat The Chariot, Wheel of Fortune, Five of Cups,
Knight of Cups, dan Eight of Wands. Kita akan clarify dengan Everyday Witch Tarot. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for pile 3 please. Jodoh, Happy Souls pile 3. Seperti apakah kira-kira ciri fisik, kemudian juga di manakah dan kapankah mereka bertemu dengan jodohnya untuk Happy Souls pile 3. Kita akan ambil klarifikasi langsung. Oke, ini sudah ada yang terbuka, Five of Cups. Sorry ya, aku nabrak kamera. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke, thank you. Ya, ada King of Swords. Yes, another boots. Ada Knight of Wands di sini. 2 more cards please. God, Holy Spirit, thank you. Ada Nine of Swords. 1 more card please. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for pile 3. Thank you. Ada Page of Pentacles. Oke. An merasa dia mempunyai style yang sangat unik. Stylenya di sini mungkin sangat menyukai boots ya. Dari tadi An melihat di sini ada boots, dan boots. Dan mungkin dia menyukai kegiatan-kegiatan yang adrenalin junkie gitu ya. Mungkin dia menyukai motorcycle, dia mungkin menyukai ketinggian, dia mungkin menyukai sesuatu yang sifatnya menggugah adrenalin. Tapi ini bukan berarti dia seseorang yang nekat, tidak. Mungkin dia hanya senang dengan tantangan ya, An merasa seperti itu. Dia mempunyai style yang mungkin cukup unik untuk banyak orang ya. Tetapi dia cukup pede dengan itu, mungkin juga dia mempunyai tato ya. Tapi untuk Happy Souls yang tidak menyukai tato, jangan terpaku dengan hal tersebut. Oke. Dia mungkin menyukai sesuatu yang agak eksentrik ya. An merasa dia mungkin seseorang yang lumayan eksentrik. Memiliki kesenangan-kesenangan terhadap hal-hal yang eksentrik juga ya. Tapi hal ini dia lakukan bukan untuk dibilang keren atau dibilang cool gitu ya, tidak. Tapi memang ini genuine, dia suka sesuatu hal yang menantang, sesuatu hal yang membuat adrenalin naik gitu ya. Kemudian juga dia mungkin suka berkompetisi. Kemudian juga tidak terlalu menyukai hal-hal yang formal, hal-hal yang kaku gitu ya. Dia tidak suka sama hal-hal yang terlalu sophisticated, hal-hal yang mengekang dirinya gitu, karena dia seperti jiwanya bebas gitu. Jiwanya bebas dan ingin bebas, tidak ingin dikekang. An merasa dia mempunyai keinginan untuk menjadi siapa dirinya seutuhnya, dan dalam kehidupannya dia melakukan hal-hal yang dia inginkan, hal-hal yang dia sukai. Dia tidak akan bisa dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak dia sukai, karena hal itu akan membawakan kegagalan atau kemungkinan dia akan kabur. Misalnya dia menyukai kesenian, tetapi orang tuanya meminta dia untuk masuk ke jurusan ekonomi misalnya gitu ya, dia akan kabur dari sana, dia akan kabur dari rumahnya. An melihat dia mungkin orangnya cenderung rebel ya, tapi tidak rebel yang destruktif, tidak. Hanya saja rebel ketika hal itu bisa mengekang dia. Kemungkinan dia mempunyai struktur rambut yang lurus, rambutnya bisa saja hitam atau bisa juga dicat dengan warna-warna yang lain karena dia menyukai sesuatu yang unik, yang eksentrik gitu ya. Dan An melihat bahwa kamu akan bertemu dengan dirinya ketika kamu sebenarnya tidak berada dalam posisi yang paling baik ya. Dengan Nine of Swords di sini, An merasa mungkin kamu sedang mempunyai kekhawatiran tertentu, mempunyai kecemasan akan suatu hal gitu ya. Yang terkait dengan sesuatu yang kamu inginkan, desire atau apapun itu yang mungkin kamu sedang usahakan. Dan di saat itulah kamu akan bertemu dengan dirinya. Dia akan sangat menyukai boots ya. Dia juga menyukai hal-hal yang misteri. Hal-hal yang mungkin masih harus dicari kebenarannya. Dan ketika dia mengetahui kebenarannya, itu akan sangat menakjubkan untuk dia. Itu akan sangat membahagiakan buat dia.
An merasa dengan Knight of Cups dan Eight of Wands di sini kemungkinan dia menyukai sport, menyukai olahraga dan olahraga di outdoor gitu ya, yang mungkin berhubungan dengan kecepatan, dengan keseimbangan gitu ya, yang tadi An rasa dengan adrenalin. Di mana kamu akan bertemu, An melihat kamu akan bertemu di outdoor atau di indoor. Bisa jadi kamu bertemu di sebuah kafe, di sebuah tempat makan, di sebuah restoran gitu ya. Dan ketika itu kamu sedang sebenarnya tidak berada dalam kondisi yang paling prima, tidak berada dalam kondisi yang paling baik, karena saat itu mungkin kamu sudah memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan keinginan kamu di sini dengan Knight of Wands. Ya mungkin berhubungan dengan keluarga kamu dan keinginan kamu juga, mungkin kamu berpikir kapan gue menikah gitu ya. Mungkin kamu sudah memikirkan sesuatu yang dekat di hati kamu yang kamu inginkan, tetapi mungkin belum terwujud sampai pada saat nanti bertemu dengan dirinya ya. Dan entah di kafe, di restoran, atau apapun itu nanti kamu akan bertemu dengannya, entah dalam suatu keadaan yang tidak disengaja, sehingga kamu bisa bertemu dengannya, kemudian berkenalan, berbincang-bincang gitu ya. An merasa akan ada sesuatu hal yang terasa tidak disengaja gitu ya. Atau mungkin kamu bisa saja masuk ke sebuah kafe, ke sebuah restoran atau apapun itu. Kemudian kamu bertemu dengan teman kamu yang kebetulan bersama dengan dia. Who knows ya. Karena An merasa ada energi di sini, energi teman juga ya. Bisa jadi mutual friends kamu yang mungkin mengenalkan kamu, tapi dalam occasion yang tidak disengaja. Jadi bukan karena memang kamu ingin dikenalkan dengan teman kamu itu, atau memang sudah di set up gitu, tidak sih. An melihat lebih ke arah accidental gitu ya, lebih ke arah ketidaksengajaan dan kamu bertemu dengan dirinya. Perawakannya cukup fit ya, An melihat perawakannya cukup fit dengan dada bidang gitu ya. Mungkin karena dia menyukai olahraga, dia menyukai sport gitu ya, outdoor, yang tingkat adrenalinnya tinggi gitu. An merasa dia sangat fit, badannya bukan tidak kurus, tinggi gitu, tapi dia tegap, bidang, fit, dan atletik. Tidak juga sebesar seperti binaragawan, tidak, tapi An melihat bahwa badannya sangat tegap, kemudian juga terlihat kuat gitu ya. Jadi An melihat bahwa dia mempunyai badan seorang atlet, bukan atlet binaragawan. Yang sporty gitu ya. Dan dia juga menyukai hal-hal yang sangat bersifat sporty, walaupun di dalam cara berpakaiannya dia tidak tampak sporty. An merasa dia lebih eksentrik daripada sporty ya. Oke, kita akan lihat dari oracle cards-nya. Signs. Signs, apakah signs-nya? Libra. Oh wow, Libra. Dan ini berbicara tentang relationship sih. Ya, dia mungkin adalah seorang Libra, Gemini ataupun Aquarius ya. Dia akan terlihat sangat charming Andra saya dengan Libra di sini. Libra juga mempunyai sifat yang cukup menonjol, yaitu dia adil dan sangat kooperatif ya. Di sini ada cooperation to perfect. Cooperation to perfect. Karena menurutnya kerjasama atau sesuatu yang dihasilkan dari pekerjaan yang bersama akan lebih perfect daripada dihasilkan dari satu orang. Libra juga mempunyai kekuatan hubungan sosial. Dia juga dikenal seorang yang murah hati, memiliki kepribadian yang menyenangkan walaupun eksentrik tadi ya. Tetapi dia juga cenderung kadang egois dengan perasaannya. Mungkin ketika dia tidak ingin dikekang seperti itu ya. Mungkin ketika dia ingin melakukan sesuatu, dia harus lakukan itu. Apalagi ini hubungannya dengan adrenalin tinggi gitu ya. Dan dia akan melakukan hal tersebut sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan. Jadi dia tidak memikirkan lagi orang lain. Apa yang ingin dia lakukan saja gitu ya. Yang termasuk dalam elemen udara di sini selain Libra juga ada Gemini dan Aquarius. Jadi kemungkinan jodoh kamu adalah Libra, Gemini, Aquarius. Dengan The Chariot di sini juga bisa Cancer, Libra, Gemini, dan mungkin Aquarius juga mungkin agak sedikit romantis ya. Dia mempunyai banyak support terhadap orang-orang yang dia sayangi, begitu pula dia ingin support dari orang-orang yang dia sayangi ya. Dia menginginkan keseimbangan, oleh karena itu dia adil,
murah hati tadi. Dia melihat segala sesuatu itu yang terbaik untuk kedua belah pihak, bukan untuk sepihak. Tapi apabila sudah berurusan dengan perasaan dan egoisnya mulai muncul ketika itu harus dilaksanakan karena dia tidak ingin dikekang oleh siapapun juga. Dan seseorang yang sangat dapat memutuskan sesuatu ya dengan coming to a decision atau decision about di sini ya. Dia akan memutuskan banyak hal dalam kehidupan, baik percintaannya, kehidupan asmaranya, kehidupan secara general. Dan walaupun memang dia terlihat eksentrik ya, An melihat dia tidak akan memberikan kesan yang berantakan, tidak akan memberikan kesan yang kumuh, kumel, kucel gitu ya pada saat berpakaian karena dia memperhatikan penampilannya, the beauty. Sebuah zodiak atau sign yang berbicara tentang relationships. Jadi dia sangat mengutamakan relationshipsnya ya, mengutamakan hubungannya dengan seseorang yang spesial untuknya, seseorang istimewa untuknya. Oke? Ya. Kemudian kita akan ambil dari Everyday Witch Oracle, mendapatkan follow your dreams. Ya. Walaupun dia adalah elemen udara ya, An merasa bahwa jodoh kamu ini adalah seseorang yang sangat mengikuti mimpinya. Sangat ingin untuk mewujudkan mimpinya. Dan lagi-lagi sepertinya dia sangat menyukai sesuatu yang mempunyai tantangan gitu ya. Dia tidak senang sesuatu yang biasa-biasa saja. Dia tidak senang sesuatu yang normal gitu ya, yang rutin gitu. An melihat dia akan sangat menyukai tantangan, dia akan menyukai hal-hal yang baru, dia akan sangat menyukai ketinggian, kecepatan, keseimbangan gitu. An melihat dia mempunyai keunggulan di dalam segi fisiknya ya, karena tadi An juga rasa dia fit dan punya badan yang cenderung atletis, sehingga An melihat bahwa kecenderungan fisiknya itu kuat, jadi dia punya kelebihan di sana. Sehingga An merasa apapun yang dia lakukan itu dia sudah pertimbangkan apakah dia mampu melakukannya atau tidak gitu ya. Mungkin dia skaters, bisa jadi. Karena itu berhubungan dengan kecepatan dan keseimbangan juga. Jadi dia mempunyai hobi-hobi yang mungkin berkaitan dengan adrenalin dan mungkin itu akan membuat kamu shock ya. Atau mungkin membuat kamu jadi kepikiran terus gitu ya. Tapi jangan khawatir. Dia adalah seseorang yang dapat diandalkan karena dia mengetahui kelemahan dan kemampuannya. Ketika dia ingin mengikuti mimpinya, dia akan mengikutinya dengan banyak latihan, banyak pertimbangan, dan bukan sesuatu yang dia ikuti dengan buta gitu ya. Dan dengan kartu ini pula, An merasa ada kaitannya dengan ketika kamu bertemu dengannya mungkin di malam hari ya. Di malam hari, di dalam sebuah restoran, dalam sebuah kafe, atau kamu bisa bertemu dengannya karena dating. Tapi lebih banyak An merasa bahwa kamu bertemu dengannya tanpa sengaja, kemudian kamu berkenalan dan berbincang, kemudian menjadi seseorang yang spesial untuk kamu. Oke, kemudian Moonologi, kamu mendapatkan a time to give rather than take. Ya, di sini juga ada sense adil ya. Jadi ini adalah sense pada saat kamu bertemu dengan pasangan kamu adalah ketika kamu sudah mendapatkan contentment, kepenuhan. Sehingga kamu akan memberi dari kepenuhan kamu, bukan kekurangan kamu. Begitupun dia. Jadi ini adalah a time to give rather than take. Kan melihat bahwa kalian sudah sama-sama memahami bagaimana caranya mencintai dan dicintai. An merasa bahwa hubungan kalian akan sangat independen. Satu sama lain mempunyai independensinya sendiri-sendiri, tidak codependent ya, atau bergantung satu sama lain. Kalau yang lainnya tidak dapat melakukan A, jadi yang satunya juga tidak bisa gitu, tidak. An merasa kamu mempunyai dunia masing-masing ya, dia mempunyai dunianya sendiri, kamu juga mempunyai dunia kamu sendiri. Tapi kamu collide untuk bersama-sama di dalam membangun relationship tadi. Kamu bersama-sama dengan dia saling memberi, sehingga tidak ada yang akan mengambil, tidak ada yang akan menuntut, dan kalian akan sangat bahagia dengan relationship ini. Nice. Kemudian dengan Angel Romance, kamu mendapat chemistry. Wow, there's a strong magnetic attraction here. Ya, An merasa juga ini adalah seseorang yang baru ya, bukan seseorang yang lama atau pernah menjadi mantan atau pernah menjadi siapapun dalam hidup kamu.
Dan dengan adanya chemistry ini, An merasa bahwa dia mempunyai kecocokan langsung dengan kamu ya. Pada saat bertemu, pada saat ngobrol, mungkin kamu merasa sudah berkenalan dengan dia sekitar 10 tahun, mungkin padahal hanya baru 10 menit ngobrol gitu ya. Tetapi chemistry-nya itu akan sangat terasa ketika kamu bertemu. Akan ada kekuatan magnet yang terasa kuat ya, karena kalian saling tertarik satu sama lain. Dengan chemistry di sini kemungkinan juga seseorang yang asing, seseorang yang kamu baru ketemu gitu ya, pada saat kamu ngobrol, pada saat kamu bicara, itu seperti sudah mengenal sekian lama gitu. An merasa tidak ada hal yang mungkin dibawa dari masa lalu kamu, bukan seorang mantan ataupun seseorang yang pernah kamu kenal. Oke? Kemudian dari life purpose, teaching. Wow, you inspire young people to learn. Oke, dia mungkin seorang guru ya, atau seseorang yang senang bersama dengan anak-anak. Seseorang yang mungkin senang mengajar, seseorang yang senang mendidik, seseorang yang mungkin tidak harus guru ya, tetapi dia bisa saja menginspirasi, dia bisa mengajar lewat hal-hal yang lain. Saat ini banyak media untuk mengajar. Saat ini bukan hanya sekolah yang dapat memberikan pelajaran ya. Apapun bisa mengajarkan kita. Dari manapun bisa mengajarkan kita. Mungkin dari YouTube, mungkin dari IG, mungkin dari TikTok, apapun itu ya. Tetapi An merasa bahwa dia mempunyai keinginan untuk mengajarkan atau mendidik hal-hal yang dia rasa perlu gitu ya. Dengan teaching di sini mungkin dia adalah seseorang pengajar, tenaga pendidik yang juga sangat menyukai anak-anak. Kemudian kamu mendapatkan satu lagi, practice. Polish your skill by practicing regularly. Ya, dia bukanlah orang yang pemalas ya. Dia akan sangat rajin berlatih, terutama untuk mengasah keahliannya ya. Yang An rasa mungkin banyak tadi di bidang sport, tapi di sini juga An merasa mungkin dia artis. Mungkin dia adalah seorang musisi, dia seseorang yang memainkan alat musik, dan mungkin dia juga mengajarkan alat musik tersebut, ya, bagaimana cara memainkannya, dan mungkin dia membuka kursus atau mungkin dia memang seorang guru musik di sekolah atau institusi pendidikan. Dia mempunyai konsistensi, terus berlatih dan berlatih. Oleh karena itu, apa yang dia lakukan ya, ketika dia melakukan hal-hal yang mungkin berurusan dengan adrenalin tinggi itu bukan hal yang dia lakukan dengan nekat, bukan hal yang dia lakukan karena dia hanya ingin dan dia hanya mau kemudian dia lakukan, tidak. Tapi sudah berdasarkan dengan banyak latihan. Practice. Dan dengan banyaknya latihan ini akhirnya dia jadi expert. Dia adalah seseorang yang sangat ingin meraih expertise gitu ya. Tapi melalui kerjasama. Di sini juga tadi dibilang cooperation to perfect. Ya, cooperation to perfect. Kerjasama dengan orang-orang di sekitarnya, kerjasama dengan dirinya sendiri ya, untuk terus berlatih, mengembangkan skillnya. Dan An rasa dia adalah seseorang yang mungkin mempunyai penghasilan bukan sebagai pegawai kantoran, tetapi dari sesuatu yang sifatnya mungkin lebih kreatif dan sportif. Oke? Itu yang bisa An lihat dari readingnya ya. Sekarang kita ambil dari inisialnya. Kira-kira siapakah jodoh kamu? Pile 3. Ini untuk yang part 2. Oke, Happy Souls Pile 3, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke. Yes, ini adalah inisial untuk kamu. Ada Y, I, E, K, M, L, D, K lagi, N, V, T, F, dan H. Oke? Ini bisa P atau D ya, tergantung Happy Souls yang resonate yang mana. Silahkan ditentukan sendiri. Y, E, D, I, K, M, T, H, F, L, K, N, dan V. Oke? Kemudian kita akan ambil beberapa kertas untuk melihat kira-kira siapakah dia dari karakter, sifat mungkin, kemudian juga ada ciri fisik yang mungkin bisa diambil dari sini. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please for pile 3. Wow, lumayan banyak ya. Oke, di sini ada, nice, fit, athletic. Tepat sekali seperti apa yang, putih dan cerah. Kulitnya putih, cerah, walaupun dia berada di
outdoor ya, tetapi kulitnya putih dan cerah. Kemudian di sini ada keagamaan. Oke, mungkin dia mengajar agama. Kemudian ada kesehatan. Ya, mungkin dia fit. Mengajar kesehatan, mungkin dia juga personal trainee, bisa ya, seorang PT. Kemudian, tapi dia agak pelupa. Cerdik. Wow, ini banyak sifat-sifatnya ya. Sabar, nice. Libra yang sabar. Kemudian dia bisa berasal dari Asia, Eropa mungkin. Dia juga sopan, sangat sopan orangnya, nice. Tapi juga cuek dan agak dingin mungkin ya. Walaupun sebenarnya dengan kamu dia akan sangat romantis. Finance, mungkin dia bekerja di finance. Dan mungkin dia berasal dari South Asia atau Asia Tenggara, which is Indonesia juga adalah bagian dari Asia Tenggara. Oke? Baik, ini adalah yang An bisa sampaikan jodoh kamu untuk part 2. Semoga video ini dapat membantu dan juga happy souls dan viewers semua menyukainya. Untuk viewers yang belum subscribe channel Tarot In, please like, subscribe, and share dan menjadi happy souls tribes. An sampaikan banyak terima kasih untuk dukungannya. You are awesome happy souls. I'm sending you love and light. See ya!